Assalamualaikum, selamat datang dan selamat menyaksikan kegiatanku. Kali ini kita akan mengunjungi dua tempat usaha milik warga. Yang pertama itu ada konveksi khusus perlengkapan bayi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah memilih kain dan menyesuaikan akan dibuat dalam bentuk kasur atau sofa bayi. Setelah itu, kain dipotong sesuai dengan pola yang telah dibuat. Setelah kain terbentuk sesuai dengan pola dan sudah dipotong, selanjutnya kain dijahit mengikuti pola yang telah digambar. Di ruangan yang berbeda, ini merupakan proses maklun, yaitu memasukkan dakron ke dalam kain yang sudah dijahit sesuai pola. Ada kasur berbentuk kasur lipat, kasur kolam, kasur but atau seperti bentuk perahu, atau kasur yang seperti matras. Ada juga sofanya ada dua macam, yaitu sofa yang biasa dan sofa jumbo. Produk yang dihasilkan di sini menurut saya cukup berkualitas. Produksi perlengkapan bayi ini terus berjalan setiap harinya. Para karyawan di sini setiap harinya biasa maklun selesai sebanyak lebih dari 10 losin per orang, tapi sesuai dengan jam kerja mereka. Jika mereka ingin menghasilkan banyak, berarti istirahat mereka kurangi. Tapi terkadang juga ketika keadaan penjualan sedang agak menurun, para pekerja maklun ini hanya bisa memaklun sekitar 2-3 losin satu orang dalam satu hari. Setelah proses maklun tadi selesai, bagian sofa hanya perlu disleting. Untuk bagian bantal mahkotanya itu dijahit kembali untuk ditutup. Untuk proses pengemasan sendiri, ada berbagai macam plastik dan kantong yang dibuat untuk menjadi ciri khas dari produk yang mereka punya. Untuk produk yang telah dikemas satu persatu, selanjutnya di packing, isi setengah lusin untuk ditali agar lebih mudah saat pengiriman. Saat proses penalian ini diusahakan angin yang ada di dalam plastik bantal itu harus sampai kempes, dan bantal yang berisi 6 itu harus menjadi sangat kecil, sehingga di pengiriman nanti saat dimasukkan ke dalam mobil box itu bisa muat banyak. Seperti yang sudah diketahui bahwa konveksi ini memproduksi perlengkapan bayi, yaitu kasur dan sofa bayi. Konveksi ini berdiri sejak tanggal 6 Agustus tahun 2020. Jadi saat ini baru genap 1 tahun konveksi ini berdiri. Untuk pemenuhan bahan produk, konveksi ini biasanya didatangi oleh supplier kain, atau juga ada yang memang langsung berbelanja ke tempat-tempat tertentu, contohnya seperti Cigondewa dan lain sebagainya.
Untuk penjualan yang dilakukan selama ini dari awal konveksi ini berdiri hingga saat ini, penjualan dilakukan secara online via aplikasi-aplikasi belanja online seperti Lazada atau Shopee ataupun Tokopedia, sehingga konsumen dari berbagai wilayah Indonesia dapat membelinya secara online dimanapun mereka berada. Pesanan paling jauh yang pernah didapat yaitu dari Makassar. Mereka membeli untuk menjualnya kembali di wilayah mereka. Sejauh ini perputaran pendapatan sebelum PPKM maupun sesudah PPKM masih alhamdulillah terbilang lancar dikarenakan tidak terpengaruh oleh buka tutup toko offline, karena online itu bisa kapanpun dan dimanapun dibuka. Luar biasanya, konveksi yang dibilang baru berdiri ini sudah memiliki 21 karyawan dan dapat mempekerjakan orang-orang di sekitar konveksi. Pencapaian yang didapat hingga saat ini yaitu berkat produk-produk yang dihasilkan itu sangat memuaskan, dari mulai bahan, kemasan, pengiriman yang sesuai, cepat, sehingga penilaian online di aplikasi-aplikasi berbelanja itu terus meningkat hingga membuat toko online dari konveksi ini terus maju dan banyak peminat. Yuk sekarang kita beralih ke warung kehirupan milik Ibu Nina Sarinah. Warung Ibu Ninah ini sudah berdiri sejak tahun 2003 hingga saat ini. Bisa dikatakan warung ini menjadi salah satu pilihan warung yang cukup lengkap, dari mulai 9 bahan pokok dan bahan-bahan lain untuk keperluan dapur. Untuk kebutuhan barang dagangannya, Ibu Nina berbelanja di Pasar Junti, dan untuk toko online-nya berbelanja di Warung Pintar. Seperti yang dilihat, warung Ibu Nina ini selalu ramai pembeli, terutama jika di pagi hari. Untuk saingan sendiri itu pasti dimiliki oleh setiap pelaku usaha, tapi mungkin majunya sebuah usaha itu dilihat dari kesungguhan dan kerja keras seseorang dalam menjalankannya. Membuka usaha merupakan suatu pilihan yang luar biasa. Butuh keberanian, kesabaran, dan kegigihan dalam menjalankannya hingga bisa mencapai keberhasilan. Bisa menjadi beda dan membuat inovasi baru merupakan sebuah kunci untuk majunya
usaha yang dijalankan. Semangat untuk para pelaku usaha, jangan pernah lelah untuk mempromosikan barang yang Anda jual. Terus tingkatkan kualitas agar konsumen semakin terpikat dengan apa yang dijual. Semangat untuk bekerja keras dan bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.